Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Suara Jiang Taya masih bergema, dan seluruh orang itu seperti kembang api setelah benar-benar terbakar, dan mulai cepat memudar dan layu. Tubuh hancur berkeping-keping. Roh mencair seperti es dan salju. Dia memandang Su Yi di kejauhan dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya, dia hanya menunjukkan senyum mencela diri sendiri dan menghela nafas panjang. Hanya ada gugusan cahaya keperakan, tergantung di kehampaan. Itu adalah ketuhanan Jiang Taya. Saya dengan kejam kehilangan kekuatan reinkarnasi dalam pedang Qi yang dipotong Su Yi sebelumnya. Su Yi berjalan mendekat, mengangkat tangannya dan mengambil bidak ketuhanan di tangannya. Apakah ketuhanan diringkas oleh hukum zaman Orde Ketiga? Sayang sekali. Dengan bakat dan latar belakang Anda, hukum zaman seperti itu tidak layak untuk Anda. Su Yi berbisik. Meskipun merupakan musuh Jiang Taya, tidak dapat dipungkiri bahwa Jiang Taya adalah pahlawan yang sangat tiada tandingannya. Dia pernah menciptakan Sekte Tai, pernah mencapai puncak Immortal Dao dengan kekuatannya sendiri, mengejutkan kuno dan modern. Memang benar dalam hal identitas, dia tidak bisa dibandingkan dengan karakter anak dewa di alam dewa. Dari segi sarana dan semangat, karakter anak dewa itu ditakdirkan untuk kalah dengan Jiang Taya. Karena itu, Su Yi menghela nafas lagi. Namun, itu hanya perasaan. Su Yi mengeluarkan kendi, mengangkat kepalanya dan minum, lalu membuang sisa anggur ke dalam kekosongan. Setelah itu, Su Yi menghela nafas panjang lega dan santai tidak seperti sebelumnya. Pada hari ini, dia akhirnya berperang dengan dewa tingkat rendah yang sebenarnya, dan akhirnya Tai He dan Ji Daoxing membunuh dewa yang baru dipromosikan di depannya. Meskipun dia terluka parah dan kelelahan, Su Yi merasa sangat bahagia dan bahagia. Seperti melanggar tujuan yang terus-menerus. Sejak itu, aku juga seperti Li Fuyu, memenggal kepala para dewa di Dao Abadi. Perbedaannya adalah saya memenggal para dewa di tingkat Tai He, sedangkan Li Fuyu memenggal para dewa di tingkat Taixuan. Jalur kultivasinya sudah sedikit lebih baik dari Li Fuyu. Su Yi diam-diam berkata. Baginya, di antara dunia yang sama, dia sudah tak terkalahkan. Satu-satunya yang bisa dibandingkan adalah kehidupan masa lalu saya, jadi saya telah berdebat dengan kehidupan masa lalu saya. Ini disebut saya berurusan dengan saya. Sekarang, tujuan memenggal kepala dewa akhirnya tercapai di peringkat Tai He, yang sangat memuaskan semangat kompetitif Su Yi, dan menyadari bahwa upayanya di masa lalu belum berhasil. Dengan sia-sia. Perlu disebutkan bahwa dalam pertempuran ini, Su Yi tidak menggunakan harta pembuatan zaman seperti Jian Cajian. Yang dia tidak yakin adalah apakah Li Fuyu telah menggunakan harta karun tingkat ini ketika dia menjadi dewa perang di tingkat Taixuan. Ini penting. Untuk Su Yi, dia tidak peduli apapun. Tapi hanya dalam praktiknya, dia selalu sangat keras, dan bahkan bisa disebut tawar-menawar. Li Fuyu pernah berkata bahwa ketika saya menginjak langkah Taixuan, saya dapat mengintegrasikan kekuatan Taoisme yang ditinggalkan olehnya, dan sekarang, bagi saya, hampir di ujung jariku. Setelah pertempuran ini berakhir, Su Yi jelas merasa bahwa ketika dia pulih dari luka-lukanya, dia dapat menerobos situasi kapan saja dan membuktikan bahwa Tao terlalu dalam. Di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Cepat, gerakannya barusan datang dari sini. Besar kemungkinan akan pecah perang besar, kalau begitu pasti era pecahan. Datang dan lihat. Sekelompok pria kuat datang dari jauh, dengan nafas yang mengerikan. Hanya, ketika mereka melihat Su Yi berdiri di sana sendirian di kejauhan, mereka semua berhenti tiba-tiba dan wajah mereka berubah. Su Yi. Ayo lebih cepat, kabur lebih cepat. Su Yi menutup mata terhadap ini dan berbalik. Dia berencana mencari tempat untuk bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya serta pulih secepatnya. Apakah Anda melihat dengan jelas sebelumnya, bahwa Su Yi terluka, dan itu sangat serius? Memang bajunya sobek, berlumuran darah, dan permukaan tubuhnya terluka parah. Kalau tidak terluka parah, kenapa dia bisa begitu? Malu. Tidakkah kamu lihat di tangannya memegang pecahan era yang dipenuhi dengan sinar perak? Orang-orang kuat yang ketakutan setelah melihat Su Yi sebelumnya,
setelah tenang dalam perjalanan untuk melarikan diri, mereka semua menemukan sesuatu yang aneh dan menyadari bahwa Su Yi pukulan keras. Bagaimana dengan karabin? Seseorang akan pindah. Kalau begitu bahkan jika Su Yi terluka parah, bahkan jika dia berusaha sangat keras, itu akan cukup untuk membunuh kita. Ada yang menolak. Menurut saya, jika berita itu tersebar, seseorang secara alami akan jatuh ke dalam perangkap. Seseorang menyarankan, benar, lakukan saja seperti ini. Paling aman membunuh seseorang dengan pisau. Yang lain mengangguk. Pada hari yang sama, berita tentang kerusakan berat Su Yi datang dari medan perang era, dan dipelajari oleh pusat kekuatan banyak camp. Selain itu, lokasi spesifik tempat Su Yi pernah bertarung diberikan dalam pesan. Untuk sementara, arus bawah melonjak. Di tengah pegunungan yang masih asli dan kuno, Su Yi menemukan tempat terpencil dan mendirikan formasi terlarang untuk menutupi napasnya, berniat untuk menenangkan diri dan menyembuhkan luka-lukanya. Teman Su, apakah kamu terluka? Tepat setelah bermeditasi sebentar, berita datang dari Sining. Su Yi kaget, beritanya menyebar begitu cepat. Setelah memikirkannya, dia menjawab cedera kecil, tidak perlu khawatir. Kamu harus hati-hati, seseorang dengan sengaja menyebarkan berita secara diam-diam bahwa kamu terluka parah kali ini, yang ditakdirkan untuk menarik perhatian banyak orang. Segera, Sining menjawab, jika Anda ingin bantuan, saya akan segera menemui Anda. Su Yi tersenyum dan menjawab, tunjukkan kelemahan musuh, mungkin kamu bisa menangkap ikan yang lebih besar, kan? Bagaimana jika saya bertemu dewa baru yang baru saja dipromosikan? Saya baru saja membunuh satu. Kamu membunuh Tuhan. Nah, nanti akan saya ceritakan secara detail. Singkirkan jimat rahasia, Su Yi mulai bermeditasi. Pada saat yang sama, Sining, yang bergegas ke timur, mau tidak mau tercengang. Pembunuh dewa. Rekan Daoisu benar-benar membunuh dewa di tingkat Taihe. Anin, ada apa? Di samping, Luo Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dia mendesak perahu abadi, membawanya dan Sining di jalan. Sining menjadi tenang dan berkata, lebih baik jika kamu tidak tahu. Kenapa? Aku takut kamu dipukul. Luo Tian tidak bisa menahan tawa dan berkata, di dunia ini, kecuali Aning, kamu bisa memukulku, orang lain dan hal-hal tidak bisa membuatku berkerut. Sama sekali, angkat alismu. Sining berkata baru saja, rekan Daoisu membunuh dewa baru yang baru saja menembus dunia untuk membuktikan Tao. Oh. Luo Tian mengangguk, dan kemudian tiba-tiba menyadari apa artinya ini, alisnya terkunci menjadi karakter Sichuan, dan dia berkata, bunuh para dewa. Sining tidak bisa menahan tawa. Siapa bilang kamu tidak akan cemberut? Era Battlefield tidak dibagi menjadi siang dan malam, dan hampir tidak ada tanda-tanda berlalunya waktu antara siang dan malam. Su Yi yang sedang berkonsentrasi pada penyembuhan tiba-tiba merasakan debaran di hatinya. Ledakan. Seseorang menyerang. Ketika pikiran ini terlintas di benakku, sosok Su Yi telah menghilang. Kaki gunung mengalami pukulan yang sangat dahsyat. Tidak mati. Di kejauhan, terdengar suara terkejut. Sekelompok tokoh kuat berdiri di sana. Dipimpin oleh seorang pria tinggi kurus berbaju hitam dengan mahkota tinggi di kepalanya. Di sampingnya, ada 4 bidadari. Tidak diragukan lagi, pria berbaju hitam ini adalah anak dewa. Dari kejauhan, ketika mereka melihat sosok Su Yi bangkit dari semburan kehancuran, pria berbaju hitam dan yang lainnya mau tidak mau mengerutkan kening dan menjadi waspada. Namun, jarak dari Su Yi sangat jauh, jadi mereka tidak khawatir. Su Yi, ku dengar kau terluka, apakah itu benar atau salah? Pria berbaju hitam itu berbicara dengan keras. Datang dan coba, tahu gak? Su Yi berbicara dengan ringan. Oh, jangan marah, kami menembak sebelumnya untuk melihat apakah Anda terluka parah dan sekarat, seperti yang dikatakan berita. Sekarang sepertinya kabar itu tidak benar, selamat tinggal. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berbalik dan pergi bersama yang lain. Sama sekali tidak berencana untuk menginap. Tidak ada peluang bagi Su Yi sama sekali. Su Yi berdiri di tempatnya dan tidak menghentikannya.
Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan pergi ke timur. Tapi tidak lama setelah berjalan ke depan, dari kejauhan, saya melihat pria berbaju hitam dan yang lainnya muncul lagi. Kenapa kamu kembali? Su Yi tersenyum. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Anda, Su Yi, sangat berani dan tidak bermoral, tetapi Anda diprovokasi oleh saya sebelumnya, tetapi Anda tidak melakukannya. Tidak sama sekali. Saya sangat marah sehingga saya bahkan tidak berani mengejar, saya curiga Anda salah. Zhang, suara, kemungkinan. Su Yi tersenyum dan berkata, jika aku menyusul, aku khawatir aku harus mengadakan upacara peringatan untukmu. Pria berbaju hitam. Kalau tidak berani melawan, keluar saja, dan jangan lakukan godaan membosankan ini. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, kata-katanya kasar. Pria berbaju hitam itu tampak ragu sejenak, dan akhirnya tersenyum biarkan begini, jika kamu menggertak, kali ini akan hancur. Dan kita kesempatanmu untuk sembuh dan pulih. Berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi dengan semua orang di sekitarnya. Para pengecut ini masih berhayal untuk memanfaatkan api. Su Yi berbisik. Dia menabrak jalan lagi. Setengah jam kemudian, pria berbaju hitam dan lainnya muncul lagi. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah dengan mereka, ada orang-orang kuat dari dua kubu lainnya. Kedua kubu memiliki karakter anak dewa yang bertanggung jawab. Mereka adalah pria dan wanita. Wanita itu mengenakan pakaian neon, dengan wajah cantik, pakaiannya berkibar, dan pedang merah menyala di punggungnya. Kedua kubu ini dikelilingi oleh banyak dewa, seperti bintang dan bulan. Ketika melihat Su Yi dari kejauhan, pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, Su Yi, kita bertemu lagi. Su Yi melirik pembangkit tenaga listrik dari tiga kubu, dan mau tidak mau merasa sedikit kecewa, dan berkata, kamu menunggu begitu banyak orang, dan bahkan tidak ada yang menjadi dewa. Apakah tidak ada satu Tuhan? Kata-kata Su Yi tidak terlalu menyakitkan, tetapi sangat menghina. Segera, pria berjubah kuning cerah mendengus dingin untuk membunuhmu, seorang pria yang terluka parah tetapi digertak, mengapa dewa harus bertindak? Su Yi mendengus, berjalan mendekat, dan berkata, ayo, bunuh satu dan tunjukkan padaku. Pegang tangan. Pria berjubah kuning cerah itu mengeluarkan suara rendah. Di sampingnya, keenam malaikat itu bersama-sama mengorbankan piring formasi. Saat barisan itu bersinar, seekor beruang raksasa dengan ketinggian ribuan kaki muncul di langit. Semua menakutkan. Ledakan. Begitu beruang raksasa ini muncul, ia melangkah melintasi langit, melambaikan cakar raksasanya, dan meraih Su Yi dengan ganas. Ingat URL. Pukulan sederhana dan kasar, tetapi ganas dan ganas, dengan roh jahat emas yang mengerikan. Su Yi terkejut. Ini adalah spesies alien bawaan yang sebanding dengan manusia setengah dewa. Langka. Jarang banget. Memikirkan hal ini, Su Yi berkedip, menghindar ke satu sisi. Ledakan. Area tempat dia semula berdiri dihancurkan oleh cakar beruang raksasa, dan tanah runtuh. Su Yi, bukankah kamu memiliki kekuatan bertarung seorang demigod, mengapa kamu ingin menghindarinya sekarang? Di kejauhan, seorang pria berjubah kuning cerah mencibir. Saya bilang, dia bluffing sebelumnya, dan sekarang, dia akhirnya menunjukkan rahasianya. Pria berbaju hitam itu mau tidak mau menyeringai. Wanita warna-warni itu mengingatkan dengan nada dingin, jangan lupa, dulu tidak sedikit orang yang mati di tangannya. Perang telah pecah. Beruang raksasa setinggi 1000 kaki itu seperti dewa dan iblis, menembak seperti orang gila, mendominasi dan ganas. Dan Su Yi menghindar. Di mata semua orang, pada saat ini, dia terlihat sangat malu, seolah memegangi kepalanya. Dan ini, semakin membuktikan spekulasi mereka, sekarang Su Yi memang terluka parah dan berada dalam kondisi terlemah. Mari kita lakukan bersama, bereskan. Pria berbaju hitam itu membuka mulutnya, siap bergerak. Bagus. Banyak orang langsung setuju. Hanya wanita berbaju warna-warni yang mengerutkan kening dan berkata, menurut saya, lebih baik menunggu sedikit lebih lama, dan hati-hati mengarungi kapal 10.000 tahun, lalu Su Yi.
Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia dipotong oleh seorang pria berbaju hitam yang mengerutkan kening. Semakin lama berlarut-larut, semakin banyak orang akan mengingini. Jangan lupa, sekarang kamu mau. Ada banyak orang yang mengambil kesempatan untuk membunuh Su Yi. Wanita berbaju warna-warni hendak mengatakan sesuatu, tetapi pria berbaju hitam dan yang lainnya sudah bertindak. Bunuh. Su Yi, hari ini adalah hari kematianmu. Mereka mengorbankan harta mereka, memasuki medan perang, dan bekerja sama dengan beruang raksasa setinggi 1000 kaki untuk mengepung Su Yi. Semua orang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tapi pada saat ini, Su Yi, yang telah menghindar dan menghindar, tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Dia muncul dan tiba-tiba naik ke udara. Menginjak. Ledakan. Beruang raksasa setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba jatuh ke tanah seperti gunung yang roboh, menyebabkan bumi bergetar hebat, mengirimkan asap dan debu ke seluruh langit. Beruang raksasa itu mengaum ketakutan. Tidak. Pria berbaju hitam dan yang lainnya terkejut dan berhenti tiba-tiba, menyadari bahwa mereka telah tertipu. Tapi sudah terlambat. Melihat lengan baju Su Yi berjatuhan, dia menekannya. Pria berbaju hitam dan pria berjubah kuning cerah mengorbankan era Divine Tracer, yang mampu memblokir bombardir ki pedang yang menakutkan. Tapi dia juga terbunuh, terhuyung-huyung dan berdarah dari 7 lubangnya. Sebelum dia bisa berdiri teguh, sosok Su Yi sudah membantai dan melemparkan tinjunya seperti kilat. Boom! Ledakan. Tubuh kedua dewa itu hancur, dan baik tubuh maupun rohnya dihancurkan. Rangkaian aksi, hampir dalam sekali jalan, dalam sekejap mata, bukan hanya keadaan yang terbalik, tapi juga para dewa dan malaikat dari kedua kubu semuanya disembelih. Adapun beruang raksasa itu berteriak kesakitan di tanah. Dari kejauhan, saat menyaksikan pemandangan ini, wanita berbaju warna-warni dan para dewa di sekelilingnya terengah-engah, seperti jatuh ke dalam gua es. Ini menakutkan. Di depan Su Yi, apakah itu beruang raksasa yang sebanding dengan setengah dewa, atau para dewa dan malaikat, mereka sama sekali tidak berdaya untuk berjuang. Kamu pura-pura sebelumnya. Gadis berbaju neon terkejut. Bagus. Su Yi mengangguk, jika tidak, bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk datang membunuhmu? Namun, kamu sangat waspada dan tidak terburu-buru. Wanita berpakaian neon memiliki mata yang rumit. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi dengan semua orang di sekitarnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Su Yi tidak mengejar. Dia melompat turun, mendekati beruang raksasa itu, dan berkata, "Kirim, atau mati, pilih satu untuk dirimu sendiri." Beruang raksasa itu gemetar dan ketakutan. Akhirnya dia mengalah dan mengangguk malu-malu. Segera, Su Yi menggunakan Heaven Repairing Furnace untuk mengumpulkan Xenogeneik bawaan yang sebanding dengan setengah dewa. Setelah melakukan semua ini, dia menghela napas dan batuk dengan keras. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Wajah menjadi jauh lebih pucat. Saat itu, tembak. Sebuah panah tiba-tiba meledak dari kegelapan, menembus langit, dan itu sudah dekat dalam sekejap. Di momen kritis dan berbahaya ini, Su Yi hanya sempat menjabat tangannya. Ledakan. Saat berikutnya, dia terlempar keluar dan jatuh beberapa puluh meter jauhnya. Siapa? Su Yi mengerutkan kening. Lama tidak bertemu, Wang Ye. Suara lama bergema di antara langit dan bumi. Disertai oleh suara, cahaya dan hujan mengalir di kehampaan, dan seorang lelaki tua berjubah Tao dan mahkota teratai muncul, memegang busur dan anak panah. Dewa Darah. Mata Su Yi berkilat, jadi kamu orang tua, kamu akhirnya berani berdiri di depanku secara langsung. Orang tua itu adalah pendiri Sekte Taiking. Seseorang yang dikenal sebagai penguasa dunia peri jauh sebelum usia keabadian. Pertempuran malam abadi, melawan Wang Ye pada awalnya dibuat oleh kalajengking darah. Sejujurnya, jika kamu tidak terluka parah, aku tidak akan muncul di hadapanmu sebelum aku menjadi dewa. Sue Xiaozi menatap Su Yi dengan mata yang dalam, sekarang, apa cara lain yang kamu miliki, pamerkan saja. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa menggunakan tubuhku sebagai umpan untuk memancing, aku benar-benar akan menangkapmu tua.
Rubah keluar. Sue Xiaozi mengerutkan kening dan berkata, memancing. Kapan kamu masih berpura-pura menjadi bawang putih? Aku benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat bahwa kamu terluka parah. Su Yi menyeka darah di sudut bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar terluka parah, jika tidak, bagaimana aku bisa membodohimu? Orang tua. Mata Sue Xiaozi berkilat, jadi, kamu memperhatikan bahwa aku bersembunyi di kegelapan untuk menonton pertempuran. Su Yi menggelengkan kepalanya tidak, saya hanya memperhatikan bahwa masih ada orang yang menatap di sini dalam kegelapan, tetapi saya tidak berharap itu adalah Anda. Berbicara, dia menertawakan dirinya sendiri, jika aku tahu, aku akan berhenti berpura-pura. Cocok. Sue Xiaozi mau tak mau berkata dengan dingin, Wang Ye, jangan mainkan trik rumit seperti ini denganku, berdasarkan apa yang aku ketahui tentangmu. Jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana kamu bisa memainkan trik murahan seperti itu? Su Yi menghela nafas untuk menghadapi lelaki tua yang hina dan tak tahu malu sepertimu yang bisa melakukan apa saja, aku hanya bisa melakukan ini. Sekarang, berdiri di depanku seperti ini. Sue Xiaozi menyipitkan matanya. Sebelum dia bisa berbicara, Su Yi tiba-tiba bergegas maju. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Sue Xiaozi menarik busur besarnya, dan sebuah anak panah melesat dengan keras, mengunci seluruh orang Su Yi dengan kuat, tidak dapat menghindar sama sekali. Sebelumnya, dengan busur besar ini, dia menerbangkan Su Yi dalam satu gerakan. Dan sekarang pukulan ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Adegan yang membuat kulit kepala Sue Xiaozi mati rasa muncul, dan dia melihat Su Yi meraih panah di tangannya dan menggosok telapak tangan dan jarinya. Panah meledak seperti kertas. Tidak. Sue Xiaozi mengerang dalam hatinya, dan akhirnya menyadari bahwa dia telah tertipu. Sebelumnya, ketika Su Yi bertarung melawan dewa-dewa itu, dia juga curiga bahwa Su Yi menggertak. Hingga Su Yi hanya membunuh para dewa dan menaklukkan beruang raksasa, sehingga kalajengking darah berubah pendapat lagi, berpikir bahwa Su Yi tidak menggertak, tetapi dengan sengaja menipu rakyat. Tapi kemudian, ketika dia melihat bahwa hanya Su Yi yang tersisa di medan perang, Su Yi batuk darah. Dia terluka parah. Alasan mengapa dia begitu kuat sebelumnya adalah karena dia bertahan, alasan mengapa dia batuk darah adalah karena Su Yi tidak bisa menahannya lagi. Karena itu, kalajengking darah memutuskan untuk mengambil risiko dan menembakkan panah ilahi secara rahasia. Sampai dia melihat Su Yi langsung tertembak oleh panah ini. Sue Xiaozi akhirnya yakin bahwa Su Yi terluka parah, dan itu adalah akhir dari tembakan. Menghadapi kesempatan sekali seumur hidup ini, Sue Xiaozi tidak bisa menahan diri lagi dan segera mengambil tindakan untuk membunuh Su Yi dalam satu gerakan. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Su Yi terluka parah, tetapi bukan karena dia tidak tahan lagi, tetapi dia sengaja menunjukkan kelemahan, dalam untuk memancing dirinya keluar. Wang Ye, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Sue Xiaozi berteriak, berbalik dan lari. Tanpa ragu sama sekali. Selain itu, dia menggunakan semua kartu hall dan harta rahasia untuk melarikan diri. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Bisakah kamu melarikan diri? Su Yi tersenyum dan maju selangkah, tetapi sosoknya menghilang begitu saja. Dalam sekejap, dunia yang berkabut. Sue Xiaozi muncul begitu saja. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, sepertinya dia masih memiliki ketakutan. Dan wajah tua itu menjadi sangat biru dan suram. Kali ini, saya hampir terbalik di selokan. Sebelum kamu menjadi dewa, kamu tidak bisa mengambil risiko bertemu orang ini lagi. Sue Xiaozi menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut dan amarah di hatinya, dan membuat keputusan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar mengapa kamu tidak melarikan diri. Ledakan. Pikiran Sue Xiaozi disambar petir, dan tubuhnya menggigil. Dia tanpa sadar melarikan diri. Tapi segumpal energi pedang telah turun dari langit, tampaknya tak terkalahkan. Sosok Sue Xiaozi dibagi menjadi dua bagian. Darah panas menyembur keluar. Di bidang penglihatannya, baru pada saat itulah dia dapat dengan jelas melihat Su Yi,
yang telah berdiri di awan dan kabut di langit yang jauh, dengan sedikit ironi dalam ekspresinya, diam-diam melihat dirinya sendiri. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.